الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك أما بعد إخواني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ingin memulai pembicaraan ini dengan salawat karena disambut dengan salawat tadi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tafsirnya wallahu a'lam bimuradih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikatnya tanpa kecuali wa malaikatahu yusallun senantiasa dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian turun titah kepada orang-orang yang beriman, para hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, mintalah kepada Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sallu alaihi, kalian bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima. Para ulama membawakan dua arti wasallimu taslima. Artinya berserah dirilah dengan seluruhnya. Minat taslim. Wasallimu taslima. Sebagian lagi menafsirkan wasallimu dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benar salam yang sempurna. Para ulama mutaqaddimin menafsirkan wasallimu taslima, yaitu dan berserah diri kepada beliau, taat dengan penuh, dengan sepenuh hati, dengan sepasrah-pasrahnya. Serahkan diri dengan sepasrah-pasrahnya. Wasallimu taslima. Kalau memang berarti salam, wasallimu salama. Itu dua arti yang semuanya memiliki jalurnya sendiri. Kita mengetahui bahwa siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW akan memperoleh salawat dari Allah 10 kali. Jangan lagi 10, satu kali saja sudah untung dunia akhirat. Karena ini salawat bukan daripada makhluk, tapi daripada Khalik. Ganjarannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua salam dan salawat kita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Inna salatakum tu'radu alaihi. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah waqad arimta, kalau kau sudah meninggal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Inna Allah Subhanahu wa taala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Artinya para nabi tetap mereka hidup, dan khususnya Nabi Muhammad SAW dengan banyaknya yang bersalawat, artinya beliau hidup dan bisa menjawab. Bahkan dalam satu riwayat, inna a'mal ummati tu'rad alai. Seluruh amal umatku dilaporkan kepadaku. Fa in wajadtu khairan hamidullah, kalau aku mendapatkan baik aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku mendapatkan lain daripada itu, maka aku mohon kepada Allah ampunan bagi mereka. Artinya setiap hari kita dimohonkan ampun oleh Nabi Muhammad SAW, bukan oleh seorang abu atau walid atau wali, tapi oleh Sayyidil Mursalin. Selalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita disebabkan permohonan Nabi Muhammad kepada kita. Tidur kita, jalan kita, bengongnya kalau bahasa Melayunya, kalau sini melamunnya kita, itu pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala
karena permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersalawat itu seperti kalau sekarang alat WhatsApp. Ya, kita mengirim salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Langsung mendapat jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus yakin karena yang berbicara adalah Nabi Muhammad alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau berbicara dengan wahyu. Jadi apa yang beliau ucapkan harus kita ambil dengan yakin. Sekarang kita mengucapkan assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Disampaikan di sana dan dilaporkan nama Fulan bin Fulannya. Bukan hanya kelompoknya. Fulan bin Fulan. Yusuf bin Zaid mengucapkan salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dengan salamnya. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW dimanapun dianjurkan, kapanpun dianjurkan. Sebab salawat bagian daripada zikir. Karena bagian daripada zikir, maka dengan duduk, tidur, jalan, semuanya sama waktu. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh waktu ini, tidak boleh waktu ini, dia tidak tahu bahwa salawat adalah paling afdolnya zikir. Sebab dengan salawat kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti riwayat salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, juga yang lainnya, ya Rasulullah, aku banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin bersalawat kepadamu. Berapa persen yang aku khususkan untuk salawat kepadamu? Apakah sepertiga hari? Rasulullah menjawab, baik sepertiga hari. Kalau kau tambahkan, engkau akan, maka itu lebih baik. Kalau begitu setengah hari, setengah waktu artinya. Seluruh waktuku dalam wiridan itu, dalam zikir kita ini, separuh daripada zikirku, itu aku khususkan untuk engkau ya Rasulullah. Baik, tapi kalau kau tambahkan lebih baik. Kalau begitu 2/3 waktuku seluruhnya untuk salawat kepada engkau. Baik, kalau kau tambahkan lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, semua wiridku, zikirku aku khususkan hanya untuk engkau ya Rasulullah. Kalau demikian, yughfar hammuk wa tughfar dhanbuk. Yughfar hammuk wa yughfar dhanbuk. Kalau begitu, semua kesulitanmu akan diangkat oleh Allah dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Dari semenjak itulah sahabat seluruh waktunya atau mayoritas waktunya semuanya hanya untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti wiridan yang lain tidak digunakan. Jadi kalau kita sekarang wiridan setelah salat, astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali, kemudian membaca ayat kursi atau membaca yang lainnya, suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang dibacakan oleh Nabi Muhammad setiap kali salat. Ketika ada seorang Yahudi berusaha menyihir beliau dan tidak mempan, lalu diberitahukan oleh Allah melalui Jibril, ada usaha orang Yahudi itu meletakkan umbul-umbul seperti boneka. Diletakkan di satu tempat, diperiksa ternyata itu usaha orang Yahudi ingin menyihir Nabi Muhammad. Tapi tidak mempan. Bagaimana mempan? Kalau Nabi Muhammad selalu dan senantiasa setiap detik bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai bisa masuk. Tapi orang yang tidak lalai, tidak mungkin bisa masuk. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian meniupkan ke tangannya dan diusapkan seluruh tubuhnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sebab turunnya ayat Al-Falaq dan An-Nas ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai kepada An-Nas 3 kali. Setelahnya diusapkan. Kalau kita punya anak bagaimana? Kita bacakan dan usapkan, tiupkan dan usapkan kepada anak kita yang masih kecil untuk menjaga mereka daripada ainin wa hasidin wa syaitan, daripada mata dan orang-orang hasud dan juga gangguan daripada setan. Ikhwani rahimakumullah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kali cerita orang-orang soleh yang menggambarkan tentang keagungan salawat. Saya akan bercerita salah seorang pengikut salafi.
pengikut Salafi ini, dia kalau bisa lihat di YouTube, Syekh Al-Maghamisi, dia cerita sendiri. Saya waktu itu dioperasi. Ketika dioperasi selesai, saya sudah pasrah kepada Allah. Selesailah operasi. Kemudian saya istirahat di ruang saya. Tiba-tiba ada suster memeriksa saya, lalu dengan cepat beralih keluar, melaporkan kepada salah seorang dokter yang memang menangani saya. Lalu dokter itu datang dan melihat catatannya, memanggil teman-teman yang lain 3 orang, dan semuanya mengatakan, maaf ya Syekh, kita harus mengulang operasi Anda. Pertama saya tawakal kepada Allah. Yang kedua khawatir operasi lagi. Ya sudah. Dia pun mengatakan saya ada rasa takut. Lalu saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam keadaan demikian tiba-tiba suster yang tidak menggunakan pakai jilbab di sana di luar. Suster itu mengatakan dan dia muslimah. Ya Syekh, jangan lupa salawat, semuanya akan mudah. Salli ala Nabi. Salawat kepada Nabi Muhammad. Dia baru ingat. Ketika dia baca syahadat, dia mengatakan, ketika saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, itu alat tidak bergerak. Ketika itu pasien suster itu mengingatkan saya salawat, seketika saya salawat. Dan itu alat bergerak langsung. Dan datang lagi dokter 3 itu, ternyata Syekh tidak perlu dioperasi lagi. Ini kenapa bisa bergerak, kenapa? Dari situ saya nggak pernah meninggalkan salawat kepada Rasulullah SAW. Cerita bukan orang Sunni, bukan. Orang yang tadinya jauh daripada salawat. Mulai dari detik itu, dia selalu bersalawat. Lihat di YouTube, Syekh Al-Maghamisi ketika dioperasi. Ceritanya sendiri, bukan mengarang-arang. Keagungan salat banyak sekali. Ada cerita yang lain, ketika di Libanon, ada upacara maulid, mereka kalau di kita pakai petasannya. Suka pakai petasan? Di sana, karena petasan nggak ada, pakai pistol dengan AK. Jadi seperti petasan. Tiba-tiba ada peluru yang nyasar ke salah satu tetangga, anaknya terkena. Bagian dekat kepalanya, lehernya. Akhirnya mereka melarikan anak itu ke rumah sakit. Diperiksa di rumah sakit. Ternyata harus dipindahkan ke kota. Dipindahkan ke kota. Ini ibunya berlari mendengar itu ke rumah sakit dan mengatakan, mana Muhammad itu? Mereka merayakan maulid engkau dan mereka membunuh anak saya. Mana Muhammad? Teriak-teriak dia. Ini cerita nyata ini. Dibawa ke rumah sakit, ternyata dipindahkan ke kota. Mereka sudah tidak mampu. Anaknya sudah terbujur 1 hari, 2 hari, seminggu, dan tidak dapat bergerak. Para dokter mengatakan sudah angkat tangan. Ditutuplah pintunya. Sang ibu dalam keadaan istirahat, kemudian ingin menjenguk anaknya. Tiba-tiba anaknya bangun. Sudah nggak sadar, bangun. Ibu tutup pintu, ibu tutup pintu. Ibunya kaget, kok bisa bicara dan bangun. Tutup pintu, nanti itu orang keluar lagi. Dia tadi ingin menyentuh saya. Siapa? Anakku nggak ada orang. Siapa? Itu Nabi Muhammad katanya datang menyentuhku. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Kadang kita harus memerlukan bukti untuk menunjukkan Nabi Muhammad itu ada di hadapan kita. Para dokter datang kaget dengan demikian. Anak itu selalu mengatakan itu Nabi Muhammad. Mana? Jangan biarkan keluar, itu Nabi Muhammad. Bangun dan seperti semula. Ibunya syahadat. Dia nangis menyalahkan Nabi Muhammad. Mana Muhammad? Datang. Para dokter semuanya masuk Islam. Semua di rumah sakit masuk Islam semuanya. Kejadian yang nyata di hadapan mereka, Nabi Muhammad datang ke rumah sakit itu. Kita Muslim jarang kita merasa yakin dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW ada bersama kita.
Kemarin saya berbicara di masjid, saya akan ulang. Seorang anak mengatakan, wahai ayah, aku mendengar dari ibu engkau mengadani telinga kanan dan komat telinga kiri. Yang nyuruh ayah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ayah, ketika engkau mencukur rambutku dan menimbang dengan emas, kemudian dengan timbangan itu disedekahkan. Yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Wahai ayah, ketika aku kecil engkau kemudian memotongkan kambing akikah, yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang menyunat aku, yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata ayah itu hanya wakil, hanya menjalankan perintah Nabi Muhammad. Iya anakku, yang mengurusmu adalah Nabi Muhammad, kita hanya sebagai perantara. Kalau seandainya diwujudkan, Nabi Muhammad ada di samping ayahnya. Wahai umatku, kau potongkan rambut. Kau ada nih sebelah kanannya. Kau potongkan kambing untuk dia. Kau sunat dia. Baik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Hanya dengan perantara guru, kiai, walid, dan abu, maka kita lupa kepada yang memerintahkan pertama siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidur pun kita disertai oleh Nabi Muhammad. Anaknya bertanya, ayah, kenapa kau berdoa sebelum tidur? Lalu setelah tidur pun bangun membaca doa. Pasti ini perintah Nabi Muhammad. Iya anakku. Ketika masuk ke tandas, ke WC, ke kamar mandi, kaki kiri, kaki kanan sambil berdoa setelahnya. Pasti ini perintah Nabi Muhammad. Iya anakku. Di kamar mandi pun kita diajarkan 60 adab masuk kamar mandi oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi dalam sholatnya. Jadi Nabi Muhammad ada di rumah. Baik ketika anak berhadapan dengan ibu, kalau bertanya siapa memerintahkan, ternyata yang nyuruh itu bukan Abu, bukan Walid. Asalnya Nabi Muhammad. Si ibu tadinya cintanya kepada Abu dan Walid. Ternyata setelah diketahui yang memerintahkan semua, ini anak berakhlak kepada dia, beradab kepada dia, membantu dia, semuanya karena perintah Nabi Muhammad. Maka idola sang ibu semuanya ada Nabi Muhammad. Ya Allah, kapan saya bertemu dengan Nabi Muhammad? Mudah. Mintalah kepada Allah selalu untuk melihat Nabi kita, Nabi Muhammad dalam mimpi. Nabi Muhammad berkata, man ra'ani fil manam, faqad ra'ani haqqan. Wa fi riwayah man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqظah. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku. Telah melihatku, bukan khayalan. Lianna syaitan la yatamatsala bi, karena syaitan tidak mungkin dapat menyerupai aku. Mintalah kepada Allah, bukan hanya bertemu dengan Abu atau wali, dengan para wali, tapi dengan Sayyidul Mursalin. Dibuka pintunya, ada kuncinya. Kenapa kita nggak buka kuncinya? Minta kuncinya. Setiap sedekah, ya Allah berikan saya mimpi Nabi Muhammad. Setiap istri membantu suaminya, ya Allah, karena ingin melihat Nabi Muhammad. Kenapa kau baru-baru sekarang ini masak yang indah? Karena ingin Nabi Muhammad melihat. Suaminya, kenapa kau memberikan lebih? Karena ingin melihat Nabi Muhammad. Semuanya intinya ingin melihat Nabi Muhammad yang dinyatakan dalam hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Yang melihatku dalam tidur nanti di akhirat akan bertemu denganku. Nah, semua orang bisa bertemu. Dan dikatakan aqrabukum ilayya manzilatan aktsarukum alayya salatan. Paling dekat kalian di sisiku nanti di hari kiamat yang paling banyak salawat kepadaku. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya selingi dengan salawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري صلى الله على محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak yang tadi bertanya kepada ayahnya, ayah, ada satu perkara yang aku merasa heran. Banyak orang ketika minum dan makan hanya bismillah diucapkan.
Baca bismillah hukumnya sunnah nggak? Baca bismillah hukumnya? Kalau saya bilang wajib, pasti dibilang bid'ah ya. Kalau diartikan bismillah minta tolong kepada Allah, minta keberkahan, minta penyertaan, alba lil musahabah wal isti'anah wa tabarruk. Kira-kira kalau ada orang sebelah kita, kamu tidak perlu minta tolong kepada Allah ketika minum air. Kamu tidak perlu minta tolong kepada Allah ketika makan. Kamu tidak perlu minta tolong kepada Allah ketika bekerja. Sunnah. Kira-kira bahaya nggak artinya itu? Bahaya nggak? Bahaya. Jadi walaupun sunnah jangan pernah ditinggalkan. Dikatakan sunnah rahmat bagi kalian, bukan bagi kita. Bukan sebagai satu ancaman. Jadi Allah memberikan satu kemudahan. Kau tidak minta tolong kepadaku dalam minum pun nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, kau dapat minum karena aku. Jadi si hamba tidak pernah meninggalkan bismillah. Sambil mengatakan, ya Allah dengan namamu ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku minum rizkimu, ya Allah ampuni aku. Bismillahnya pun dia berbicara dengan Allah. Si anak tadi ketika masuk kamar mandi dan sebagainya, dia mengatakan ada hal yang aneh, wahai ayah. Orang-orang ketika minum dengan bismillah saja tanpa salawat. Tapi aku melihat engkau dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Ayahnya menjawab, demikian anakku. Ketika aku menyentuh dengan tangan kanan, aku ingat perintah Nabi Muhammad. Diperintahkan untuk minum dengan tangan kanan. Ini pikiran saya ada dalam benak saya sosok Nabi Muhammad. Ketika ingin minum karena panas, ingin ditiupkan, lupa sayanya. Nabi Muhammad tidak boleh meniup itu makanan atau minuman yang panas, tapi dikipasi dengan yang lain. Ya, ketika ingin minum sekaligus, saya ingat Nabi Muhammad mengatakan jangan minum sekaligus, tapi dengan bertahap minumnya. Dan setelah minum saya mengucapkan alhamdulillah, saya ingat yang memerintahkanlah Nabi Muhammad. Ketika dalam pikiran saya ada sosok Nabi Muhammad yang memerintahkan ini, saya teringat dengan satu hadis. Man dzukirtu indahu falam yusalli al bakhil, man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang pelit itu yang diingatkan tentang aku, dia tidak salawat kepada aku. Jadi ketika aku minum dengan bismillah, aku teringat Nabi Muhammad, aku salawat. Aku tidak ingin dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang bakhil. Sebab yang mengajarkan kebaikan ketika minum adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kira-kira kalau pulang ke rumah minum pakai bismillah, salawatnya kira-kira. Yang ingat pasti salawat. Yang tidak ingat, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang ketika minum pun tanpa ada komunikasi hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah hanya membaca, tidak meminta. Bismillahnya ketika minum hanya membaca, tidak disertai minta keberkahan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya berbicara kepada Allah. Ya Allah dengan namamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashrab ni'amak abdukal asi. Yashrab ni'amak. Ighfirli. Ya Allah dengan namamu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hambamu ingin minum rizkimu. Hambamu yang banyak maksiat ingin minum rizkimu. Ampuni aku ya Allah. Dalam riwayat Nabi Musa berbicara kepada Allah. Ya Allah, saya melihat di suhuf ada sekelompok umat. Mereka itu diampuni dosanya olehmu hanya karena makan dan minum. Siapa mereka ya Allah? Mereka umat Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ya Allah, bagaimana kau ampuni dosa mereka hanya karena makan dan minum? Mereka tidak minum, tidak makan kecuali mengucapkan namaku. Dan setelah makan minum dia memujiku. Aku ampuni dosa mereka karena itu. Subhanallah. Ya Allah, jadikanlah untuk umatku ya Allah. Wahai Musa, itu untuk umat Muhammad. Makan minumnya pun kita diampuni dosanya oleh Allah. Subhanallah. Dalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW banyak sirah-sirah. Cara-cara salawat. Ada yang paling afdal Yang paling afdal salawat yang diperintahkan di dalam salat. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin dan seterusnya. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan diakhiri dengan apa? Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Ada seorang perempuan, seorang sahabat, dia berzikir dengan batu. Batunya banyak, berzikir satu persatu.
Rasulullah SAW bertemu dengan ini sahabat dalam keadaan ziarah. Balik lagi, bertemu lagi dan mengatakan, tahukah engkau aku berzikir kepada Allah lebih daripada yang kau hitung itu. Boleh berzikir dengan adat tasbih. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir yang lebih lagi. Cukup dengan mengatakan subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama wal ard. Dengan mengucapkan satu kali subhanallah, pahalanya seisi mizan, timbangan manusia semua. Makhluk, bukan hanya manusia, jin dan manusia. Subhanallah walhamdulillah, maka isinya antara langit dan bumi itu pahalanya sekali seorang hamba mengucapkan. Lalu kalau ditambah dengan apa? Ya Allah, adada khalqi, ya Allah aku ingin pahalanya itu sejumlah makhlukmu kau tulis. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ingat umatku, bacalah ini agar pahalanya berlipat-lipat yang tidak terbayang oleh kita. Sekarang kalau kita salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dapat satu salawat dari Allah, 10 salawat, diangkat 10 derajat, diampuni 10 kesalahan. Dan kalau ditambah dengan adada khalqi, ya Allah aku ingin pahala ini dilipat gandakan sejumlah makhlukmu, dapat. Wa ridha nafsi, seluas keridhoanmu, dapat. Wa zinata arsy, seberat arasmu, dapat. Wa midada kalimati, dan sejumlah tinta kalammu, dapat. Makanya dalam ibadah pun memerlukan politik. Kalau ada orang bilang orang Islam tidak boleh berpolitik, salah. Dalam ibadahnya harus pakai politik. Salat masuk ke masjid 2 rakaat, pahalanya bisa 4. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Kemudian niat wudu. Kemudian niat salat isyraq. Kemudian niat salat taubat. Kemudian niat salat hajat 5. 2 rakaat saja sudah dapat 5 waktu salat. Masya Allah. Yang satu lagi tanpa ada politik, nggak punya ilmu. Salat 2 rakaat, tahiyatul masjid, nggak lebih nggak besar. Kitabnya yang sebelahnya banyak, yang satu kitabnya hanya 1. Tapi jangan sholat pada waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para ulama mengajarkan ada 5 waktu sholat. Yang 2 diharamkan, yang 3 diperbolehkan. Dan sholat-sholat itu, sholat sunnahnya ada 5 macam sholat sunnah yang dibicarakan di sini. Pertama yang berwaktu. Sholat yang berwaktu tidak diharamkan. Setelah sholat subuh, saya lupa qobliyah subuh, boleh. Setelah sholat subuh, lupa qobliyah subuh, boleh dilaksanakan setelah sholat subuh. Setelah sholat asar, lupa qobliyah asar, boleh dilaksanakan setelah asar. Itu sholat sunnah yang berwaktu. Yang kedua, sholat sunnah yang bersebab. Sebab itu ada 3. Ada sebabnya dahulu, sebabnya belakangan, sebabnya berbarengan. Kalau sebab yang dahulu bagaimana? Kita masuk masjid dulu atau tahiyatul masjid dulu? Kita masuk ke masjid, ingin tahiyatul masjid di luar atau di dalam? Setelah masuk baru tahiyatul masjid. Namanya sebabnya lebih dahulu. Kalau ingin kita musafir ke Jakarta, pergi haji, ingin safar, sebabnya dahulu atau sholat dulu? Baru sholat dulu, baru safar. Nggak ada namanya sholat safar. Setelah safar. Sholatnya sebelum safar. Namanya sebabnya belakangan. Ada sholat istikharah. Maka dikatakan sholat istikharah. Sholatnya berbarengan. Sholat yang berwaktu. Sholat yang bersebab. Sholat yang tidak bersebab dan tidak berwaktu. Yang diharamkan dalam agama hanya 2 sholat. Sholat yang tidak berwaktu dan bersebab. Tiba-tiba ada orang masuk ke sini. Ingin sholat, kita tanya. Kamu ingin sholat apa? Sholat sunnah. Namanya apa? Sholat sunnah saja. Nah ini haram, nggak boleh. Nggak boleh di 5 waktu. Yang dibagi 2, yang 5 ini dibagi 2. Yang satu berhubungan dengan waktu, yang satu lagi berhubungan dengan perbuatan. Misalkan kita sudah sholat subuh sekarang. Boleh nggak sholat sunnah yang tidak punya nama? Nggak berwaktu dan bersebab? Nggak boleh. Tapi ada orang masuk belum sholat subuh. Kamu sudah sholat subuh? Belum. Saya ingin sholat sunnah. Boleh. Sebab dia belum sholat subuh. Artinya yang berhubungan dengan pelaksanaan. Asar pun demikian. Misalkan waktu asar. Setelah sholat asar ingin sholat 2 rakaat yang tidak bernama. Mutlaqah namanya. Sholat sunnah mutlaqah. Ingin sholat sebelum sholat asar boleh. Setelah sholat asar diharamkan.
berhubungan dengan amalan. Sholat subuh, sholat asar. Kalau belum, silahkan. Kalau sudah, tidak boleh. Yang tiga berhubungan dengan waktu. Ketika matahari terbit sampai 16 menit. Ketika matahari ingin terbenam dan ketika matahari ada di tengah-tengah. Maka sholat itu pun tidak boleh haram. Dan satu lagi ketika khotib sedang berbicara. Tiba-tiba ada orang yang duduk ingin bangun sholat 2 rakaat. Kita turunkan, jangan sholat, nggak boleh. Walaupun sholat fardu tidak boleh dilaksanakan ketika khotib sedang berdiri sholat khutbah Jum'ah. Tidak, saya tadi lupa tahiyatul masjid. Kalau sudah lama jangan, duduk aja. Kalau baru masuk silahkan bangun sholat 2 rakaat, nggak apa-apa kalau lupa. Jadi ilmu, sholat pun harus dengan ilmu. Tanpa ilmu akhirnya bukan sholat tapi maksiat. Penuh masjid, dia ingin tahiyatul masjid di luar sana. Di tempat parkiran kena penuh. Sah nggak wah tahiyatul masjidnya? Bukan di dalam masjid, kamu ada di parkiran mobil. Kadang orang tidak sadar. Apakah ini bagian sebelahnya di masjid atau tidak? Kalau bukan masjid, di dalam wakafnya tidak dimasukkan masjid, itu parkiran, maka sholat di situ tidak boleh tahiyatul masjid. Karena bukan bagian daripada masjid. Jadi ilmu dengan siasah dikatakan oleh guru saya Habib Salim bin Umar bin Abdullah bin Masyadri, al-ilmu laisa fawqa siyasah akhiru khasasah. Ilmu tanpa dilandasi dengan siasat maka akhirnya akan merugikan. Tidur tanpa niat, makan tanpa niat, minum tanpa niat, semuanya amalnya tanpa niat. Orang yang bekerja pulang pergi tanpa niat. Seorang ibu memasak, membersihkan pakaian istrinya, suaminya, anaknya tanpa niat. Itu semuanya hilang tanpa ada pahalanya. Kalau dengan niat, maka semuanya menjadi pahala. Niatnya bagaimana? Niatnya untuk karena Allah. Ya Allah, saya melakukan ini bukan karena suami, bukan karena anak. Tapi ingin meraih ridho-Mu ya Allah. Sebagai seorang istri ingin bersedekah kepada suami dan anak. Dengan tenaganya, dengan waktunya. Bahkan ketika sambil memasak pun dia berbicara kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosa suami saya, biar baik hati. Anak saya biar bakti. Masak sambil berbicara kepada Allah. Anaknya lihat, ibu kenapa menangis? Kena bawang. Nah, padahal bukan kena bawang. Saya lagi menangis kepada Allah. Itu dapurnya tempat bicara dia dengan Allah. Dapurnya bukan tempat yang bau, bukan. Bahkan mungkin dia tulis di situ, di tempat semua masuk ke dapurnya, Assalamualaikum. Karena di situ tempat ibadah dia. Bukan di kamar, bukan di masjid. Tapi itu dijadikan, sedemikian pun seorang suami sama. Menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah kepada Allah. Sambil bekerja, sambil minta, ampuni dosa saya ya Allah. Berikan saya mimpi Nabi Muhammad. Karena tujuan hidupnya ada di hadapan dia. Itulah kita menjadikan hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian diperintahkan pula wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Diperintahkan ibadah harus dengan ilmu sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas dan sampai kepada derajat yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau sudah ibadah dengan yakin, Masya Allah. Apa yang kita lihat adalah sekitarnya adalah menghubungkan kita dengan Allah. Yang kecilnya, karenanya diajarkan dalam akidah. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita harus meyakini semua yang baiknya, buruknya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, dari salawat yang kita baca tadi, kita bisa membayangkan tadi bangunnya. Bisa-bisa dibilang bid'ah ya kalau salawat bangun tadi. Kenapa salat pada bangun? Tidak sunnah. Apakah maulid sunnah? Maulid bukan sunnah, bukan. Baik. Kalau sunnah harus ada dalilnya. Yang bilang sunnah siapa? Nggak ada. Jadi kalau orang mau baca maulid silahkan. Nggak baca maulid silahkan. Kalau sunnah itu harus ada dalil, nas sendiri. Padahal bukan, ini hanya satu ajaran ulama agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, mengenal Nabi Muhammad SAW. Demikian dikatakan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya, maulid bukan sunnah. Sunnah itu qawaid fiqhiyah memang ada harus dalilnya, tapi sesuatu yang baik yang memang diamalkan oleh ulama-ulama dan semua umat Islam di dunia. Dan kalau tadi dikatakan bid'ah, saya akan bicara sedikit bid'ah. Walaupun
sangat merubah suasana, tapi untuk sebagai suatu bekal kita. Bid'ah itu perkara yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Bid'ah itu yang tidak sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu dinamakan bid'ah. Kalau sejalan namanya bukan bid'ah. Bukan diartikan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat itu bid'ah. Itu sangat kecil sekali pemahamannya. Karena para sahabat dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdoa dengan bahasa Indonesia. Nggak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia. Nggak pernah membangun masjid seperti ini. Nggak pernah duduk di atas karpet yang indah ini. Nggak pernah. Jadi sesuatu dikatakan nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Masuk semuanya. Ini karpet ini mewah. Zaman Nabi Muhammad dengan di atas pasir. Saya pernah khutbah di satu masjid. Kebetulan masjidnya itu azannya 1 kali, bukan 2 kali. Habib, di sini masjidnya adzan 1 kali, bukan 2 kali. Nggak ada apa-apa. Memang tidak sah kalau sholat Jumat adzan 1 kali, nggak apa-apa. Tapi biarkan saya berbicara setelah Jumat nanti 5 menit. Baik, maka saya ceramah. Setelah ceramah, saya mengatakan kepada yang hadir, mohon setelah khutbah ini, jangan ada yang keluar, saya ingin menjelaskan perkara adzan, kenapa 1 kali dan 2 kali. Maka setelah itu, di Masjid Raya Bogor, pas waktu kita jalan tol keluar itu ada masjid di situ, banyak orang. Akhirnya saya katakan, ikhwani rahimakumullah, zaman dahulu itu adzan 1 kali, zaman Rasulullah SAW adzan hanya 1 kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq 1 kali, nggak lebih. Zaman Sayyidina Umar 1 kali, tidak lebih. Zaman Sayyidina Utsman dibuatlah 2 kali. Ada yang meriwayatkan 3 kali. Agar orang-orang yang kerja itu datang ke masjid. Dan setelah datang ke masjid, mereka melakukan adzan kedua, adzan aslinya. Adzan pertama panggilan. Adzan kedua untuk seruan sholat Jumat. Lalu datang orang-orang mengatakan, wah kita akan mengambil adzan yang pertama. Adzan Nabi Muhammad. Zaman adzannya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak diikuti. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin min ba'di, semua sahabatnya, enggak, kita pilih ini dulu. Jujur karena agama atau kepentingan kalian. Kalau jujur karena agama, harus dikatakan pula zaman Nabi Muhammad masjidnya dari pohon korma, lantainya dari tanah. Kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq masjidnya pun sama, tidak dirubah, dari pohon korma, atapnya dari daun korma. Zaman Sayyidina Umar sama, tidak berubah. Zaman Sayyidina Utsman dirubah menjadi tembok semua. Bagian temboknya kalian ngikutin Sayyidina Utsman. Bagian adzannya ngikutin Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jujur kepada masyarakat mengatakan, hei masyarakat, bagian bangunan kita mengikuti Sayyidina Utsman. Bagian adzannya ngikuti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bicara begitu, jangan mengatakan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Jangan bohongi masyarakat. Kalian memilih ini karena pilih-pilih, bukan karena agama. Kalau karena agama, terus terang kepada masyarakat. Bagian adzan, kita ngikuti Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Bagian membangun masjid dengan megah, mengikuti Sayyidina Utsman bin Affan. Bagian Quran, mengikuti Sayyidina Utsman bin Affan. Sebab sebelumnya Quran itu semua lembaran-lembaran. Sayyidina Utsman yang mengumpulkan 4 Quran yang masing-masing dibagi ke seluruh penjuru dunia. 4 Quran dikenalkan sebagai mushaf Utsmani. Zaman Rasulullah SAW tidak ada taraddi kepada sahabat. Wardallahumma anil khulafa rasyidin. Abu Bakar Siddiq, nggak ada itu. Kok sekarang kalian pakai? Kenapa? Mau jujur kepada masyarakat. Saya nambah ini karena pemahaman saya. Saya mengurangi ini karena pemahaman saya. Bukan karena agama. Seharusnya kita tahu kesatuan muslim adalah merupakan kewajiban yang paling harus diutamakan. Tinggalkan seluruh perbedaan dan jadikan kesatuan sebagai kewajiban utama di dalam membangun negara dan bangsa. Tinggalkan semua perbedaan pendapat. Tapi mereka selalu mengeluarkan perbedaan pendapat. Akhirnya adalah masjid itu siapa? Masjid Salafi. Masjid sana mana? Masjid Sunni. Subhanallah. Nggak ada dalam Islam masjid itu. Semua masjid Allah. Jangan dipecah belah. Mengerti tadi masalah adzan dan membangun masjid ternyata bukan dari hadis Quran.
dari pilihan mereka yang memecah belah umat Islam. Adzan 1 kali, adzan 2 kali, masjidnya ini, masjidnya itu. Mulailah mereka mengutakan dan tertanam di masyarakat. Itu masjid apa? Masjid Wahabi masjidnya. Ini masjidnya Sunni. Kenapa kita? Jangan kita ikut-ikutan itu. Kita katakan masjid Wahabi adalah masjid saudara kita. Ya, masjid Sunni saudara kita. Masjid semuanya milik Allah. Ya. Marhaba. Sesi tanya jawab katanya ya. Memang betul. Jangan hanya pendengar aja. Ya, tapi tidak ada pertanyaannya. Itu kesimpulan daripada masalah bid'ah. Kalau dihitung di semua masjid itu bid'ahnya banyak sekali. Seperti keropak sumbangan ketika khutbah dibagikan, nggak boleh, berhentikan itu. Di sini nggak ada ya. Nggak ada. Sumbangan keropak itu nggak ada. Jalankan. Nah, lagi khutbah tidak boleh. Sebab jelas bertentangan dengan larangan. Faman lagha fala jum'atalah. Itu satu. Bentar lagi, dikit lagi. Masalah bid'ahnya banyak. Kita ini melakukan bid'ah banyak. Makanya dituduh bid'ah memang benar. Ya, bid'ah softnya renggang, tidak ada rapat. Sawu sufakum, merapatkan barisan. Kitanya biasa aja. Jadi kalau setan masuk bolak-balik, mereka betul. Soft kita ini tidak rapat. Bahkan Nabi Muhammad mengancam, rapatkan barisan kalian. Kalau tidak Allah akan memecah belah hati kalian. Yang mereka tuduhkan kita perbaiki. Jangan pengen, nggak kita salah, mereka salah. Tidak. Kita harus lihat diri kita. Seperti kalau di Jawa itu banyak memukul ketimbring atau apa namanya, dufuf, ya, di masjid. Nggak bagus. Bagusnya di luar masjid, di situ, di lapangan. Yang membuat dufufnya, jangan dalam masjid. Jangan kemudian, enggak apa-apa di masjid. Yang bilang enggak apa-apa siapa? Tanya ulama. Masjid itu untuk sholat, bukan bakal untuk ketimbringan atau dufuf. Di luar masjid dibuatnya. Suaranya di sini enggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Bissawab. Silakan mau tanya.